Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Rahmadi Wijaya, Ketua Program Studi D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi D3 RPLA. Untuk visi program studi D3 RPLA adalah mampu menjadi program studi diploma yang menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berwawasan kewirausahaan di bidang rekayasa perangkat lunak aplikasi, serta berperilaku, berkarya, dan berkehidupan bermasyarakat yang baik. Adapun untuk misi program studi D3 RPLA ada dua. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan sesuai kebutuhan dunia industri yang berkualitas di bidang rekayasa perangkat lunak aplikasi yang berstandar internasional. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi kewirausahaan di bidang rekayasa perangkat lunak aplikasi. Untuk profil lulusan program studi D3 RPLA terdiri dari 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjadi application software developer. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjadi application programmer. Kemudian yang ketiga adalah menjadi seorang junior software analyst. Yang keempat, menjadi junior software tester. Sedangkan yang kelima adalah mahasiswa mampu menjadi seorang technopreneurship atau kewirausahaan. Adapun untuk suasana akademik di program studi D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, bahwa di program studi kami terdiri dari dosen-dosen yang sesuai dengan bidang kompetensinya. Banyak sekali dosen di program studi kami yang mendapatkan Best Paper Award dari International Conference, kemudian juga beberapa dosen mendapatkan pendanaan riset inovasi produktif. Kemudian di samping itu pula, untuk suasana akademik lain, di samping mahasiswa mendapatkan pembelajaran, mahasiswa pun dilibatkan oleh dosen-dosen di dalam penelitian dan di dalam pengabdian masyarakat. Program studi D3 RPLA menjadi satu-satunya program studi di Indonesia yang mendapatkan pengakuan apresiasi dari Association Standard International College atau ASIC. Adalah suatu layanan pemberian apresiasi bagi program studi yang memberikan pelayanan terbaik buat mahasiswa, buat orang tua, dan buat stakeholder dari program studi D3 RPLA. Suasana akademik yang lain, di samping yang tadi sudah disebutkan, juga kita mengundang dunia industri, praktisi dari beberapa perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan program studi kami. Kami lakukan itu dalam bentuk kuliah tamu atau kuliah industri. Beberapa yang sudah kami undang itu dari beberapa perusahaan, yaitu dari PT Eksis, kemudian Tokopedia, dan Kumparan. Kemudian suasana akademik yang kami ciptakan untuk mahasiswa kami pun adalah adanya kunjungan industri yang dilakukan oleh mahasiswa kami didampingi oleh dosen ke beberapa perusahaan-perusahaan yang gunanya adalah untuk mendapatkan pengetahuan di samping pengetahuan yang mereka dapatkan di kampus. Untuk alumni-alumni yang sudah kita lakukan adalah kita lakukan tracer study. Tracer study adalah suatu pelacakan yang kami lakukan untuk melakukan pendataan terhadap alumni. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan untuk program studi D3 RPLA. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ruang dosen. Ruang dosen D3 RPLA terletak di Gedung Selaru lantai 3 yang berfungsi sebagai ruang kerja pribadi para dosen yang berbentuk kubikal, di mana satu kubikal diperuntukkan untuk satu dosen. Seluruh kubikal mempunyai pola tatanan dan luas ruangan yang hampir sama. Pada masing-masing kubikal area kerja dosen, terdapat meja, kursi, kabinet buku atau file dan fasilitas internet, serta AC sentral untuk seluruh ruangan. Ruangan ini biasanya dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa sebagai sarana diskusi, konsultasi, dan sharing knowledge lainnya. Lab komputer. Saat ini terdapat 12 laboratorium komputer dengan spesifikasi perangkat yang sama dan telah diterapkan sebagai Common Laboratory. Pada setiap komputernya telah terinstal seluruh software yang dibutuhkan untuk proses praktikum, sehingga seluruh program studi dapat menggunakan laboratorium tersebut tanpa harus khawatir akan pendukung atau tidaknya laboratorium tersebut. Dengan diterapkannya Common Laboratory pada laboratorium komputer di Fakultas Ilmu Terapan, membuat proses praktikum untuk semua program studi berjalan dengan lancar dan seluruh program studi bisa memperoleh fasilitas yang sama untuk menggunakan laboratorium komputer tersebut. Auditorium GKU. Ruang auditorium yang digunakan oleh D3 RPLA bertempat di Gedung Tokong Nanas atau Gedung Kuliah Umum lantai 5. Ruang auditorium ini maksimal dapat menampung 60 audiens. Ruang ini biasanya difungsikan sebagai tempat pertemuan, kuliah umum, seminar nasional dan internasional, serta kegiatan pembelajaran lain yang melibatkan banyak audiens. Open Library. Telkom University Open Library adalah brand untuk unit sumber daya keilmuan dan perpustakaan atau SDK dan perpustakaan Telkom University yang berada di bawah Wakil Rektor 1. Telkom University Open Library memiliki visi menjadi leader dari pusat ilmu dan pengetahuan berbasis teknologi informasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka SDK dan Perpustakaan Telkom University mengusung misi sebagai berikut. Berperan aktif dalam melakukan akuisisi pengetahuan, mengelola pengetahuan, dan berbagi pengetahuan. Berperan aktif dalam meningkatkan minat baca dan tulis di masyarakat. Bekerja sama dengan semua instansi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan. Telkom University Open Library memiliki lebih dari 93.404 judul koleksi dengan jumlah eksemplar
147.790 eksemplar dan telah mendapatkan akreditasi A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2015. Sejak 2014, SDK dan Perpustakaan Telkom University telah mengembangkan konsep Open Library yang terdiri dari 3 pokok pemikiran, yaitu Open untuk menerima semua jenis knowledge, Open untuk berbagi knowledge dengan knowledge management lain, Open untuk siapapun yang ingin belajar. Dalam pelaksanaan operasionalnya, konsep Open Library didukung oleh pengembangan teknologi informasi sistem perpustakaan untuk senantiasa meningkatkan layanan, database, dan koleksi perpustakaan. Telkom University juga ingin perpustakaannya dapat bermanfaat sebesar mungkin dan sebanyak mungkin bagi sivitas dan warga Telkom University serta masyarakat luas. Oleh karena itu, Telkom University Open Library menggagas juga kegiatan-kegiatan untuk menggerakkan literasi seperti Telkom University Literacy Event, Library Open Discussion, penggalangan donasi buku, program perpustakaan binaan di beberapa daerah terpencil, serta mengedukasi anti plagiarisme. Selo Learning Management System atau Selo LMS. Selo LMS merupakan platform pembelajaran daring atau online learning bagi program studi reguler dan program studi pendidikan jarak jauh atau PJJ di Telkom University. Login menggunakan SSO 365 dan lakukan interaksi belajar sesuai skenario pengelolaan kelas daring, petunjuk dan instruksi belajar daring, sumber-sumber belajar mandiri, serta aktivitas belajar daring yang dirancang guna memenuhi capaian pembelajaran. Pengajar atau dosen dapat mengakses tutorial pengembangan dan delivery pengajaran online di CMCC. Bagi peserta belajar baru atau mahasiswa baru, dapat mengakses course online learning experience for TELU student untuk mendapatkan pengalaman interaksi belajar daring melalui Selo LMS. Asrama Telkom University memiliki letak yang sangat strategis karena dekat dengan gedung kuliah umum atau gedung Tokong Nana 10 lantai. Asrama ini menjadi salah satu sarana kampus yang dibangun untuk tempat tinggal mahasiswa atau mahasiswi baru pada 1 tahun pertama masa perkuliahan di Telkom University, sehingga para orang tua tidak perlu khawatir meninggalkan putra-putri untuk melanjutkan studinya. Kegiatan yang ada di asrama disusun menjadi 4 kegiatan, yaitu adaptif, spiritual, akademik, dan sosial dengan tujuan dan ragam kegiatan sebagai berikut. Adaptif. Adaptif yang bertujuan untuk belajar dan melatih diri untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan yang baru. Spiritual. Spiritual yang bertujuan untuk belajar dan memahami keyakinan serta agama mereka masing-masing. Akademik.
akademik yang bertujuan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan akademis di perguruan tinggi. Sosial yang bertujuan untuk belajar dan membangun kepedulian mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Fasilitas olahraga. Lapangan olahraga. Fasilitas lapangan olahraga ini berada di dalam gedung Student Center atau SC yang dapat dipergunakan untuk badminton, basket, dan voli. Ukuran dari lapangannya pun cukup luas dan nyaman, jadi mahasiswa dapat leluasa untuk berolahraga. Karena lokasinya berada di dalam gedung Student Center, di mana banyak kegiatan mahasiswa dilakukan di tempat ini, maka suasana yang dihadirkan pun sangatlah kondusif. Banyak juga agenda pertandingan voli, basket, dan badminton yang sering dilakukan di gedung ini. Fitness Center. Fasilitas ini berada di gedung GSG bagian belakang yang berdekatan dengan lokasi kawasan Business Center dan Student Center Telkom University. Seluruh sivitas akademika Telkom University dapat menggunakan fasilitas ini untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Alat-alat yang disediakannya pun juga cukup lengkap dan ada juga personal trainer yang siap membantu dan mendukung program olahraga di Telkom University. Fasilitas kesehatan. Fasilitas klinik Telkom Medica terletak di dalam kampus Telkom University, tepatnya di area Student Center. Fasilitas yang diberikan di klinik ini adalah pemeriksaan medis, perawatan gigi, vaksin, hingga optik. Seluruh pemeriksaan medis dilakukan secara gratis untuk seluruh akademika Telkom University, hanya dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa ataupun RFID apabila merupakan pegawai. Selain itu, klinik ini juga difasilitasi dengan ruang administrasi, ruang pemeriksaan, obat-obatan, kasur pasien, alat bantu pernafasan, pemeriksaan mata, ambulans, dan tenaga medis yang kompeten.